beribadah bersama-sama kembali walaupun secara online. Saya dapat merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Amin. Sebelum kita menaikkan ibadah kita, mari kita satu dalam doa. Yesus, terima kasih atas hari yang kau berikan ini Tuhan. Sekarang kami akan mulai ibadah online ini Tuhan. Berkati ibadah online ini Tuhan, agar bisa menjadi berkat bagi siapapun yang menonton Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kalian. Yesus berkekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Angkat tanganku di saat ku jatuh, Engkau sumber kuatku. Lembah yang telah ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, segala bumi bertahan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, segala bumi bertahan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Oh, 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 Puji Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita satukan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman.
Tuhan, shalom semua anak-anakku yang terkasihi. Ketemu lagi kita di ibadah pagi hari Kamis bersama dengan siswa-siswi SMA Kristen Pelita Kasih dan tentunya juga bersama dengan staf para guru. Ya, sebelum Sir menyampaikan sharing kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kasih setia Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan percaya kami. Terima kasih untuk rahmat dan kebaikan-Mu sehingga sampai detik ini pemeliharaan Tuhan sempurna dalam hidup kami. Dan pagi hari ini Tuhan, kami sudah menaikkan puji-pujian kami sudah naikkan pengagungan kami kepadamu, dan tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus Kristus, kiranya Engkau mengurapi setiap kami, anak-anak SMA Kristen Pelita Kasih. Engkau berkati Tuhan, sehingga biarlah tanah hati mereka boleh menjadi subur, menjadi tanah yang subur. Ketika benih firman ditaburkan, benih itu akan bertumbuh dan menghasilkan buah. Hamba-Mu yang Engkau percayakan menyampaikan kebenaran firman-Mu, urapan-Mu juga nyata atas hamba-Mu Tuhan. Inilah doa ucapan syukur kami. Kami siap mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik. Pagi hari ini Sir mau membagikan satu ayat yang sudah sering sekali ya kita dengar. Ayat yang ya salah satu ayat yang menjadi favorit Sir ya, berkaitan dengan iman. Pasti semua sudah tahu nih, Ibrani 11 ayat yang pertama. Sekali lagi Ibrani 11 ayat yang pertama. Kalian yang sudah ada Alkitab, silakan buka Alkitab kalian dan kita akan baca sama-sama ya. Oke, Ibrani 11 ayat pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sekali lagi, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, Sir kasih tema renungan Sir pada pagi hari ini adalah walk by faith, ya, berjalan dengan iman. Nah, hal ini penting sekali untuk Sir bagikan kepada kalian semua karena begini, di dalam kehidupan ya, lebih lagi generasi muda ya saat ini, kalian akan banyak menemukan berbagai tantangan dalam hidup. Pasti kalian gak bisa minta Tuhan itu menyediakan, Tuhan itu mempertemukan kalian sama teman yang kalau bisa asik-asik semua. Gak bisa seperti itu. Kalian juga minta, kalau bisa Tuhan saya ada di keluarga yang wah pokoknya yang asik juga deh gitu. Pokoknya kalian minta pokoknya yang terbaik. Ya memang Tuhan memang pasti siapkan atau merancangkan segala sesuatunya yang terbaik. Tetapi perlu kalian pahami begini, dalam hidup itu ada banyak hal yang terjadi dalam hidup kita yang mungkin gak sesuai dengan keinginan kita. Gak sesuai dengan apa yang kita mau gitu ya. Sederhananya seperti itu. Tetapi itu semua adalah merupakan sebuah proses dalam kehidupan. Baik itu di keluarga, baik itu kamu dalam hubungan persahabatan, baik itu kamu nanti di dalam setiap pelayananmu, begitu seperti itu ya. Dan itu perlu yang namanya kalian berjalan bersama dengan iman, walk by faith, seperti itu. Nah, apa itu iman? Itu dulu kita belajar ya. Iman, nah di Alkitab dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Garis bawahi kata harapkan. Iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Menarik sekali. Ada harapan, ada bukti sesuatu atau bukti yang kita nggak lihat. Nah itu iman. Nah bagaimana mungkin? Nah pertanyaan sekarang mungkin begini, kalian bertanya bagaimana mungkin kita berjalan bersama dengan iman, tetapi pengertian iman itu sendiri adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Begitu. Kita mengharapkan, tetapi kita juga tidak melihat segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, ini uniknya iman di sana. Waktu kalian bilang, Sir, saya beriman kepada Yesus Kristus.
Saya beriman bahwa hidup saya ada dalam kendali Tuhan. Nah, pertanyaannya sekarang adalah gini. Apakah benar-benar kalian betul-betul berpengharapan hanya kepada Tuhan? Betul-betul mengandalkan Tuhan dalam hidup kalian? Atau masih ada keraguan-raguan? Nah, itu yang kita harus betul-betul pahami ya. Kalau kita bicara tentang iman, berarti sudah tidak boleh ada yang namanya keraguan-raguan dalam hidup. Seperti itu. Nah, jadi begini. Pagi hari ini saya mau bagikan ada 3 poin yang berkaitan dengan iman. Artinya begini, ada unsur-unsur dalam iman itu yang harus kita pahami bersama. Yang pertama tentu dalam iman itu pasti ada unsur yang namanya percaya, trust. Kamu betul-betul percaya sama Tuhan. Kamu betul-betul menyerahkan segala sesuatunya itu hanya kepada Tuhan. Itu namanya percaya. Betul-betul percaya. Ambil contoh seperti ini begini. Ini ilustrasi ya. Waktu kalian naik pesawat, kalian beli tiket ya, mungkin menuju salah satu kota dan kalian kemudian waktu terbang telah tiba, kemudian kalian masuk ke dalam pesawat, kalian cari tempat duduk kalian sesuai dengan tiket kalian seperti itu dan kemudian kalian duduk dengan tenang. Dan kalian percaya bahwa kalian pasti akan tiba di tempat tujuan dengan selamat. Tanpa kalian harus bertanya lagi. Mungkin kalian berusaha cari pilot pesawatnya dan bertanya, apakah Anda sudah berpengalaman? Nggak mungkin. Berapa jam terbang Anda itu berapa sih? Nggak mungkin. Atau Anda sedang sehat apa enggak? Wah, tidak ada satupun orang yang mungkin melakukan hal seperti itu. Duduk dengan tenang, ya, tinggal menunggu waktu berangkat, jalan. Percaya pasti tiba dengan selamat. Seperti itu. Itu gambaran dari iman. Waktu kita berjalan bersama dengan iman, yang harus kita lakukan adalah percaya sepenuhnya dengan Tuhan. Itu iman. Ya. Trust, percaya betul-betul sama Tuhan, berserah betul-betul sama Tuhan. Seperti itu. Nah, waktu kalian sekarang menjalani kehidupan, waktu misalnya sekarang kalian menghadapi masalah, misalnya dalam keluarga nih menghadapi masalah, kalian percaya nggak keluarga kalian itu dipulihkan? Itu butuh iman. Nah, waktu kalian bilang saya beriman, berarti kalian harus percaya bahwa keluarga kalian dipulihkan. Percaya nggak bisa misalnya papa kalian itu misalnya yang kemarin-kemarin kasar ngomong itu, percaya nggak kalian itu bahwa papa kalian itu bisa diubahkan, bisa mengalami pemulihan seperti itu? Percaya ya dengan iman. Dengan iman kalian percaya bahwa keluarga kalian pasti dipulihkan. Itu yang pertama. Ya, poin yang pertama percaya, trust, yang tadi ilustrasi saya sudah beri penjelasan. Atau begini juga, ada salah satu ilustrasi begini, ada seorang ayah ngajak anaknya pergi. Yuk, papa traktir deh kamu sekarang nih. Wah, nih papa habis gajian nih, misalnya seperti itu. Pergilah mereka, ya, berdua tempat makan. Nah, pertanyaannya begini, apakah seorang anak waktu ayahnya berkata seperti itu, dia akan memiliki keraguan bahwa ayahnya jangan-jangan nggak bisa bayar makanan nih? Nggak mungkin, nggak ada anak, wah dengan semangat, ayo pak, oke pak, kalau papa mau traktir aku, ayo jalan. Dia nggak akan bertanya, papa punya uang nggak ya? Nggak mungkin bertanya begitu. Pokoknya dia aja jalan, dia tahu, dia percaya sepenuhnya sama papanya, bahwa papanya pasti bisa traktir dia makan. Apakah dia ngecek berapa sih uangnya diisi dompetnya papa? Berapa sih? Nggak mungkin ada anak seperti itu. Ya, dia percaya bahwa papanya bisa memenuhi kebutuhan. Sama juga dengan kita sekarang dengan Allah kita. Percaya nggak kita bahwa Allah memenuhi setiap kebutuhan? Ya. Percaya. Ini khusus anak-anak kelas 12 ini yang sekarang lagi nyari-nyari tempat kuliah dan apa ya, semua kalian berjuang ya, ikut tes di sana sini. Nah, percayalah bahwa Tuhan itu ada pegang kendali begitu ya. Jadi kalian kerja keras, kalian belajar dan kalian percaya dan berserah penuh gitu ya. Beriman kepada Tuhan bahwa kalian bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, percaya. Jadi ada statement begini lagi, pernah saya tulis juga ya di sosial media, saya bilang begini, beriman itu tidak hanya berbicara tentang meyakini masa depan yang terjadi itu adalah baik, yang terbaik, tetapi iman juga berbicara tentang begini,
meyakini siapa pribadi yang berjalan bersama dengan kita. Sekali lagi, iman itu juga berbicara tentang bagaimana kita meyakini pribadi yang berjalan bersama dengan kita untuk menuju masa depan. Siapa itu? Kristus. Kita beriman kepada Kristus, kita percaya bahwa kita berjalan bersama dengan Kristus. Percaya, poin yang pertama. Ya. Yang kedua, setelah kita percaya, kita yakin, kita harus meyakini itu. Ya. Percaya, kemudian yakin. Aduh, banyak masalah, banyak persoalan, banyak tekanan, banyak hambatan. Ya, tetap yakin. Kalian punya keyakinan yang kuat. Gitu ya. Percaya dan yakin. Ya, yakin karena apa? Segala sesuatu yang tidak kita lihat kok iman. Seperti itu. Ada lagunya kan juga, apa yang tak pernah dilihat mata. Nah, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya. Nah, seperti itu, semua disediakannya. Apa yang gak pernah kita pikirkan, apa yang gak pernah kita lihat, apa yang kita tidak pernah itu semuanya itu akan terjadi. Seperti apa yang kita pikirkan. Waduh, apa yang kita imani. Kita beriman bahwa Yesus pasti memberikan yang terbaik dong dalam kehidupan kita. Seperti itu. Dan yang ketiga, percaya, yakin. Dan yang ketiga, yang terakhir, bahwa perlu yang namanya action. Iman kemudian disertai dengan action. Iman disertai dengan tindakan. Ya, kita beriman. Beriman dan kita tentu berusaha dan kemudian kita bertindak. Melakukan tindakan. Nah, Abraham dimenangkan dengan imannya. Abraham itu dijuluki bapak orang-orang beriman. Dengan dalam satu peristiwa itu dia betul-betul mempertontonkan imannya kepada Allah itu luar biasa. Pada saat dia diminta untuk mempersembahkan anaknya menjadi korban bakaran, ya, waduh, apa yang dilakukan? Dia taat, dia setia, ya, dia taat, dia percaya bahwa Allah itu sudah merancangkan hal yang terbaik dalam hidupnya. Dan dia lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dia berjalan dengan iman, dia bawa anaknya ke Bukit Nuria, kemudian perlahan-lahan, kemudian dia siapkan segala sesuatunya, ya, dia persembahkan anaknya. Dia lakukan itu, bertindak dia, ya, berjalan dengan iman, tapi dia tetap berpikir bahwa Tuhan baik, Tuhan sudah siapkan yang terbaik, Tuhan pasti merancangkan hal yang terbaik. Tuhan sudah merancangkan, Tuhan sudah menjanjikan bahwa keturunanku akan menjadi banyak, menjadi besar, menjadi bangsa yang besar, seperti pasir di laut. Ya, tetap dia beriman itu. Bagaimana mungkin habis itu Tuhan mau habisi keturunan saya, anak yang satu-satunya ini, belum punya anak kan? Gitu. Nah, Ishak dikorbankan sampai detik-detik terakhir pada waktu dia mengangkat, ya, belatinya untuk menusuk dada anaknya, itu juga berbicara tentang iman Abraham. Ya, Abraham melakukan tindakan iman sampai di detik-detik terakhir akhirnya Tuhan melakukan mujizat. Tuhan menggantikan anaknya dengan domba, ya, dan akhirnya anaknya tidak jadi dipersembahkan, anaknya tidak menjadi korban bakaran. Demikian juga dengan tindakan kita dalam kehidupan kita. Kalian sebagai generasi muda, belajarlah berjalan dengan iman. Kalian mungkin tidak melihat, kalian belum melihat apa sih, bagaimana mungkin saya mau jadi orang sukses, saya ini ada di keluarga yang kurang mampu, saya nggak bisa kuliah, seperti itu. Teman-teman semua bisa kuliah, nah saya nggak bisa kuliah, nggak punya biaya, orang tua saya nggak mampu. Bagaimana mungkin? Kamu sepertinya nggak melihat sesuatu yang baik di masa depanmu dengan situasimu sekarang ini. Itu bukan iman kalau begitu. Nah, yang dimaksud dengan beriman itu adalah kamu memang belum melihat. Kesuksesan itu belum kamu lihat, keberhasilan itu belum kamu lihat, tetapi kamu beriman, kamu bisa menggapai kesuksesan itu. Kamu bisa menggapai keberhasilan itu. Itu namanya iman. Ya. Jadi bagi teman-teman semua, ya, kalian semua, anak-anakku sekarang, yang mungkin saat ini merasa bahwa kalian belum bisa melihat sesuatu yang terang di depan kalian, masa depan kalian kayaknya nggak bisa deh, saya kayak begini banyak sekali, ya, kendala-kendala begitu. Jangan sampai pernah berpikir begitu. Karena waktu kita berpikir begitu berarti sama dengan kita tidak memiliki iman yang kuat. Saya berharap bahwa kita semua
mempertebal iman kita. Dalam hidup kita ini kita terus mempertebal iman kita. Dengan cara apa? Bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Kamu ketemu sama orang-orang yang positif. Jangan ketemu sama orang-orang yang negatif, orang-orang yang ngaco-ngaco, orang-orang yang gak beres begitu ya. Tapi kamu berusaha ketemu sama orang-orang yang positif. Orang-orang yang nantinya bisa memotivasi kamu, membangun kamu ya. Menasihati kamu dengan baik ya. Mensupport kamu dengan baik ya. Orang-orang seperti yang kamu ajak bergaul. Seperti itu ya. Karena itu akan nanti mempertebal iman. Dan jangan lupa juga bangun keintiman dengan Tuhan secara pribadi. Waktu kamu bangun itu waktu kamu bangun keintiman dengan Tuhan, kamu bisa mempertebal iman dengan cara seperti itu. Imanmu akan semakin teguh, imanmu akan semakin kuat, dan kamu gak akan tergoyahkan. Kamu bisa berjalan dengan iman, walk by faith, seperti itu ya. Nah, pagi hari ini mungkin Sir tidak banyak berbicara lagi ya, tetapi Sir berharap bahwa kalian betul-betul mengerti apa sih pengertian iman ini. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kamu berharap dengan memegang imanmu kepada Yesus. Kamu percaya dan yakin bahwa Yesus itu memberikan yang terbaik, merancangkan hal-hal yang terbaik dalam hidupmu. Dan kemudian jangan lupa kamu bertindak. Bertindak ya sesuai dengan apa? Sesuai dengan imanmu. Ya, kamu bertindak, kamu action. Dan kita bisa melihat bahwa mujizat-mujizat Tuhan akan dinyatakan. Ya. Pertebal imanmu perkokoh imanmu, perteguh imanmu ya, jalin hubungan selalu dengan Allah ya, ketemu sama orang-orang yang positif, bergaul dengan orang-orang yang positif ya, jangan pernah lupakan persekutuan-persekutuan, jangan pernah keluar dari komunitas-komunitas yang positif ya. Pesan Sir, kalian sudah dewasa, kalian bisa memilah-milah dah. Mana yang harus kalian tinggal, mana yang harus kalian lakukan, mana yang kalian anggap ini, waduh ini nggak beres ini, gue tinggal deh. Oh ini dosa, jauhi, ini sesuatu yang baik ya, kamu lakukan itu. Seperti itu ya, itu cara kerja orang dewasa seperti itu. Jadi sekali lagi, pertebal imanmu, perkuat imanmu, teguh dalam berjalan bersama dengan iman, dan percaya bahwa Yesus selalu akan melakukan mujizat dalam kehidupan. Percaya. Oke, itu saja dari Sir, dan kita akan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang kami telah dengar pada pagi hari ini. Kami percaya bahwa apa yang kami telah dengar Tuhan, firman-Mu memiliki kuasa untuk memulihkan kehidupan kami. Firman-Mu memiliki kuasa untuk menuntun langkah-langkah hidup kami. Dan pagi hari ini kami belajar tentang iman Tuhan. Kami mau berjalan bersama dengan iman. Kami mau berjalan bersama dengan Tuhan. Dengan iman percaya kami ingin bahwa iman kami akan semakin teguh. Hari lepas hari Tuhan, iman kami akan semakin kuat. Iman kami akan semakin tebal. Dan kami boleh melihat pada saat kami menghadapi apapun dalam hidup kami. Menghadapi kesulitan-kesulitan, persoalan-persoalan, tantangan-tantangan dalam hidup. Kami percaya bahwa Tuhan berjalan bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, inilah doa ucapan syukur kami. Kami percaya bahwa firman bisa menjadi rema dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya.
Puji nama Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kesempatan pagi hari ini. Kami sudah menaikkan puji-pujian kami sudah menaikkan pengagungan dan penyembahan kami hanya kepadamu Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa hanya Engkau Allah yang layak terima segala pujian dan hormat kami. Hanya Engkau Allah yang layak disembah. Dan kami juga sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan kami percaya bahwa firman-Mu akan menjadi rema dalam setiap kehidupan percaya kami. Kami akan belajar banyak Tuhan untuk menjadi pribadi-pribadi yang selalu berjalan dengan iman. Iman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk SMA Kristen Pelita Kasih Tuhan. Hamba-Mu percaya bahwa lewat sekolah ini akan lahir generasi-generasi yang cemerlang, generasi-generasi yang tangguh, generasi-generasi yang militan di dalam Kristus dan selalu berani berkata tidak buat dosa. Dan hamba-Mu percaya Tuhan bahwa anak-anak didik kami Tuhan akan menjadi generasi yang benar-benar takut akan Tuhan. Terima kasih. Hamba-Mu berdoa juga untuk pihak yayasan dan juga Memjen sebagai kepala sekolah. Hamba-Mu percaya bahwa hikmat ilahi nyata atas setiap mereka. Mereka bisa mengambil keputusan-keputusan, mengambil kebijakan-kebijakan, semuanya yang terbaik buat sekolah ini. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berdoa juga untuk staf para guru. Kiranya mereka juga Engkau berikan hikmat, sehingga mereka bisa melakukan segala tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Anak-anak didik kami Tuhan, Engkau berkati mereka semua. Berkati keluarga mereka, berkati orang tua mereka Tuhan. Apapun yang diusahakan orang tua mereka, apapun yang dikerjakan, Tuhan tur campur tangan dan Tuhan yang akan buat berhasil. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa ucapan syukur kami. Kami akan tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Kami akan tetap beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Dan kami percaya bahwa mujizat-mujizat akan dinyatakan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa ucapan syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.